Halo sobat, balik lagi di channel Sport ID, masih bareng gue Dimas Aji. Dan kali ini kita bakal review sepatu bola terbaru dari brand Puma. Dan sepatunya ada di Silo Ultra. Buat lo yang penasaran dengan colorway terbaru dari Puma Ultra, let's go! Ini dia dua colorway terbaru di tahun 2023 dari seri Puma Ultra. Ada warna black dan juga warna orange. Nah, yang akan kita review ini ada di grade match. Sedikit informasi bahwa di Puma Ultra ini ada 4 tier ataupun 4 grade. Yang paling bawah itu ada play, di atasnya match, di atasnya lagi pro, dan paling atas ataupun top grade-nya itu ultimate shop. Jadi yang kita review ini setara dengan akademinya Nike dan juga poin 3-nya Adidas. Oke, kita bahas dari segi desain dulu. Seperti biasa, kalau dari segi desain, Puma Ultra ini bisa dibilang lebih simple sih, nggak begitu mewah banget, nggak begitu wah banget gitu. Untuk yang desain di warna hitamnya sendiri ini, itu hanya ada logo foam strip daripada Puma, yang mana ini logonya udah legend banget. Jadi foam strip ini dulu itu awalnya dipakai di Puma King ya, yang legend banget tuh. Puma King itu yang dipakai sama almarhum Pele. Waduh, legend-legend dari brand ambassador Puma gitu. Untuk Puma Ultra ini foam stripnya ini di sisi bagian luar, kemudian kalau di bagian dalam ini hanya ada tulisan sedikit Puma Ultra dengan tulisan teknologi for speed performance. Nah itu, kemudian di bagian depannya ini hanya ada semacam gimmick-gimmick gitu sih sob, semacam grip control lah gitu. Untuk di bagian belakangnya ada logo Pumanya, logo brandnya, itu yang kucing melompat ya. Ini di bagian belakangnya kecil aja untuk di brand Pumanya. Untuk di bagian belakangnya juga ada semacam lapisan, sehingga cara finishing ini lebih kelihatan rapi aja gitu sob. Jadi jahitannya itu nggak begitu kelihatan karena tertutupi sama material ataupun bahan tambahannya ini. Oke, mungkin itu untuk di bagian desainnya. Dan warnanya ini hanya ada warna basicnya hitam dengan warna putih. Udah itu aja. Pun hitamnya di logo foam stripnya ini hitam-hitam yang agak lebih ke grey-greyan gitu sob. Oke, itu kalau dari segi desainnya. Kemudian untuk di bagian insole-nya, desainnya itu cuma logo Pumanya aja ya. Untuk di bagian outsole-nya basicnya warna hitam dengan warna putih aja. Jadi secara desain itu kayak gitu. Kalau yang warna orange cuma beda di warna aja sob. Warna basicnya warna orange, kemudian ada warna putihnya tambahan aja di warna hitam di foam stripnya ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kita beralih ke bagian uppernya. Untuk seri Puma Ultra sendiri, ini udah banyak banget pemain profesional yang pakai sob. Di antaranya Anthony dari MU, kemudian Depay dari Atletico, ada juga Kingsley Coman, dan juga banyak banget, termasuk juga atlet wanitanya. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri, untuk Puma Ultra ini itu menggunakan material mesh ya sob. Jadi meshnya ini ya seperti biasa ditiban sama TPU tetap. Untuk meshnya ini jadi secara bobot ini bener-bener yang ringan banget untuk di bagian uppernya. Karena sekali lagi ya, kalau misalnya lu cari sepatu bola dari Puma yang memang untuk speed, ya Ultra ini sob. Karena kalau yang satunya lagi yang Puma Future itu lebih ke apa ya, lebih ke kayak Phantom ataupun Predatornya Nike dan juga Adidas, lebih ke pemain-pemain yang kreatif gitu seperti Neymar Junior dan lain sebagainya. Tapi kalau yang mengandalkan speed, ya udah Puma Ultra ini jawabannya gitu. Nah, untuk di bagian uppernya itu mesh ya, karena ini di sini juga ada tulisan teknologi for speed performance. Jadi memang speed boot banget. Untuk di bagian uppernya ringan, ciri-ciri dari sepatu speed. Kemudian pengunciannya nih, lockdownnya ini yang menurut gue juga aman banget, enak banget, lebih ngefit ya. Cuma memang butuh effort aja ketika lu masukin. Jadi gue saranin buat lu yang mau beli sepatu Puma ini, coba deh sekalian cari sendok sepatunya, biar ketika lu masukin itu nggak repot-repot banget ya. Ini untuk di bagian uppernya. Untuk di bagian talinya seperti biasa standar aja. Ini karena pakai tali, lebih gue saranin lu tetap pakai tali ya. Jangan sekali-kali lu pakai ataupun lepas talinya, karena nanti pengunciannya kurang enak aja gitu. Nah, karena memang kalau di Puma ini juga ada dua opsi sih, ada yang lashless juga yang tanpa tali. Cuma kebetulan untuk yang dua colorway ini kita belum ready yang tanpa talinya sob. Kita readynya di warna hijau gitu.
yang di colorway sebelum 2 ini. Oke, ini untuk di bagian uppernya dan juga di bagian belakangnya sob. Ini sob. Nah, di bagian belakangnya heelnya bisa gue bilang setara dengan di bagian depan ini, sehingga ini enak juga sih. Nah, cuma ya kekurangan daripada Puma Ultra ini menurut gue pribadi kurang ramah untuk tipikal kaki lebar sob, karena gue punya kaki lebar dan gue cobain sendiri, ini kurang nyaman terutama di bagian depan sama di bagian heel. Nah, di bagian heel ini bener-bener yang ngepres banget, ngepresnya sampai sakit. Itulah kenapa gue lebih rekomendasikan kalau semisal lu punya kaki lebar, cobain yang Puma Future aja, jangan yang Puma Ultra. Oke? Itu kalau dari pengalaman gue ya, cuma sekali lagi itu experience di kaki gue. Mungkin bisa berbeda di kaki lo karena anatomi kaki kita berbeda juga. Untuk di bagian insole-nya, karena ini di Ultra Match, jadi belum bisa dilepas ya sob. Untuk basicnya, untuk yang gue suka itu Puma Ultra Match-nya ini, bagian insole-nya itu sama warnanya dengan yang upper-nya, sehingga nggak yang apa namanya ngejreng banget ataupun nggak yang apa ya aneh banget gitu ketika bagian upper dengan bagian insole ini warnanya berbeda. Oke, itu untuk di bagian upper dan juga bagian insole-nya. Di bagian outsole-nya sendiri, Puma memberikan nama Speed Plate, yang mana memang untuk akselerasi ini bakal menunjang banget sob. Cuma memang bisa gue bilang untuk di bagian statnya itu agak lebih tinggi ya dibandingkan dengan misalnya di akademinya Nike Vapor ataupun X-Speed portalnya Adidas yang sama poin 3. Nah, untuk di bagian statnya sendiri ini bakal enak banget buat akselerasi karena memang dia tipikalnya agresif sob. Jadi untuk di bagian depan, jadi menghadap ke depan semua kayak gini ya. Untuk di bagian tertentu, di bagian sisi luar dan juga sisi dalamnya ini ada semacam tristarnya, sehingga untuk perubahan arah, kemudian untuk traksi ke segala arahnya itu lebih enak pastinya. Dan materialnya dia TPU, material TPU standar aja untuk materialnya. Kemudian untuk desainnya juga biasa aja, nggak ada yang istimewa, cuma memang dari segi berat memang ini lebih ringan. Oke, untuk di bagian outsole-nya hanya itu. Dan ketika kita bicara soal bobot daripada sepatu ini, karena ini adalah sepatu speed ya, ini bobotnya itu di tangan gue ini ada di size 40 dan ini beratnya sekitar 220 gram. Menurut gue pribadi memang nggak lebih ringan daripada Nike Mercurial, tapi juga nggak lebih berat daripada seri X Speed portalnya Adidas. Jadi so-so lah, standar aja gitu. Sepatu ini itu bisa lo dapatkan di Sporty ID Shop. Lo bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, untuk harganya sendiri dari harga bandrol 1.399.000 lo akan dapatkan di Sporty ID hanya dengan 1.189.000 aja sob. Gimana? Minat? Langsung aja sikat sob. Mungkin itu aja sekian sedikit review tentang Puma Ultra di Grade Match. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Buat lu yang udah punya Puma Ultra, boleh langsung tulis di kolom komentar gimana sih experience pakai Puma Ultra ini. Oke, terima kasih dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen biar kita juga semakin semangat lagi. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport sang juara.